Halo, selamat datang di Kongkoin TV. Di video kali ini gue pengen ngomongin tentang evolusi atau perkembangan taktiknya Rangnick ya selama 1 atau 1,5 bulan lah dia udah di Manchester United ya. Jadi sorry nggak ada, gue nggak ngomongin transfer di kali ini karena ya masih sama-sama aja ya. Van de Beek masih ya udah mungkin udah dekat untuk ke Crystal Palace ya kan, Lingard ke Newcastle ya masih sama-sama lah. Ketimbang gue daur ulang berita cuma buat dapetin subscriber kayak sih nggak menarik ya untuk ngomongin. Kita ngomongin hal yang menarik aja lah, benar nggak ya? Jadi Rafa ini pertama kali datang ke Manchester United, dia mencoba dengan sistem favorit dia 4-2-2-2 ya. Pas lawan Crystal Palace dia langsung main seperti itu dan gue melihat ini sebuah performa yang menjanjikan ya, performa awal yang menjanjikan. Nggak perfect sama sekali, nggak perfect dan masih banyak banget lah perlu improvement, tapi cara kita bermain gitu ya pas lawan Crystal Palace pertama kali itu benar-benar wah, kalau kita main begini nih benar nggak, dan kita bisa perfectin lagi, bisa bikin lebih bagus lagi dari lawan Crystal Palace, kita bisa unstoppable gue bilang gitu kan ya. Karena lawan Crystal Palace kita melihat sesuatu yang kita nggak pernah lihat di manajer sebelumnya ya. Pertama kita main benar-benar ya, main high press ya, pressingnya juga intensitasnya sangat tinggi dan juga high line of defense ya, itu menarik banget. Jadi ya kita tahu lah kalau sebelumnya itu kan kita biasanya mainnya mid block, bener nggak, nunggu bola datang baru kita coba ngepres. Itu kalau kita ngepres biasanya kita nunggu bola datang doang. Bener-bener apa, nggak menarik lah gitu loh. Jadi lawan Crystal Palace tuh sangat keren gitu kalau gue bilang. Walaupun masih tarkam, walaupun masih karena 45 menit pertama kita mainnya bener-bener intensitasnya tinggi banget, tapi di second half kelihatan banget udah menurun banget stamina-nya ya. Jadi udah drop. Di first half gue inget banget tuh, kita nggak salah kita sekitar 13 atau 15 kali kita menangin bola di daerah lawan, ya kan? Sebagus itu gitu loh kita ngepres, ya kan? Jadi itu makanya gue lihat wah keren nih kayak gitu ya. Dan kalau gue mau ngomongin taktiknya sendiri ya, 4-2-2-nya Rangnick itu kan sedikit berbeda ya. Jadi kita yang paling penting adalah kita main high line of defense sama high press. Jadi biasanya pas lawan Crystal Palace gue ingat banget yang namanya wingback kita ya itu sangat tinggi gitu loh, ya kan? Dan nah seperti inilah. Nah, jadi pas kita defend itu kita tinggi banget pressingannya. Dan gue ingat banget apa namanya si Sancho ya kan atau Fernandes ya, kita punya nomor 10 itu main di half space. Artinya apa? Sangat fleksibel. Dia mau defend di tengah bisa ya kan, kalau emang orang menyerang dari tengah dia bisa pressing ke tengah. Kalau emang dia main wide bisa bantu pressing wide juga gitu loh ya, bantu kita punya wingback. Seperti itu. Gue bilang sih itu keren banget dan itu jalan gitu ya. Pada saat lawan Crystal Palace doang. Ya itu taktik yang sangat efektif lah ya, apalagi dengan misalnya si apa striker kita juga ikut bantu kan, misalnya kalau dia nyerang dari kiri pada shift ke kiri semua gitu kan, itu keren banget deh kalau gue bilang sih, permainan kita pun keren banget 4-2-2-nya ya. um, Nextnya kita ketemu Young Boys ya, seri 1-1. Gue nggak mau komen soal game ini karena gimana pun juga ini yang main adalah youth kita semua ya, kebanyakan paling cuma 3 orang ya, Greenwood siapa gitu ya yang dari tim inti yang main. Tapi terlepas dari itu ya semuanya kebanyakan yang inilah, jadi gue nggak bisa komen banyak ya. Cuman sayangnya kita lihat adalah 4-2-2-nya ini masih karatan ya, masih belum bisa diimplementasikan 100% oleh pemain kita ya di game-game selanjutnya lawan Norwich City, Newcastle, Man United, lawan Burnley sama Wolves ya, itu kelihatan banget dia masih suka merotasi ya si Rangnick ya, dalam arti oke lah Ronaldo sering jadi striker, tapi kadang di kiri dia taruh Rashford, bener nggak? Kadang Greenwood main, kadang Sancho main. Jadi masih merotasi lah gitu loh. Front line kita yang bagus siapa gitu, yang cocok siapa dalam formasi 4-2-2-2. Ya. Cuman pas sorry. lawan selanjutnya gitu ya, gue melihat nih kita sedikit berubah gitu gaya permainan kita. Ya lawan Norwich, Newcastle, Burnley sama Wolves kita sedikit berubah. Dalam arti kita nggak main high line of defense lagi ya. Ini show kelihatan banget udah drop deep sekali ya. Lebih ke arah mid block ya, dan intensitas pressing dari front apa attacker kita sangat berkurang. Ya, kita benar-benar kayak cuman ya mundur di belakang doang gitu, dari tengah doang kita coba nge-pressing. Jadi itu sangat sangat bermasalah untuk taktiknya si Rangnick 4-2-2-2. Karena dengan melakukan itu ya kan, kalau kita melakukan mid block seperti ini kosong jadinya nih. Pemain daerah wide ini kosong sekali. Ya. Jadi sangat mudah gitu dilewatin orang di daerah wide.
sangat kosong. Sementara kita punya nomor 10 yang dimana harus fleksibel untuk jagain kalau nggak jaga tengah atau jaga wide itu kan ya tergantung serangan lawan dari mana. Itu kebanyakan main di tengah ya untuk ngebantuin McFred. Ya, jadi 4 pertandingan itu kita selalu kalah battle of midfield dan juga kita punya area wide nih selalu kosong. Selalu bisa di eksploitasi lah. Ya, dan itu terbukti gitu loh, terbukti pas lawan Wolverhampton pas kita kalah gitu kan ya 0-1 itu si Bruno lagi ngomong sendiri di post match interview ya kan dia bilang gini gue melihat ya katanya dia ya gue melihat itu pemain nomor 10-nya si siapa Manchester United itu kebanyakan beroperasi di tengah sehingga itu space-nya ada di wide dibilang gitu makanya kita sering pas lawan Wolverhampton diobok-obok itu dari wide sering banget ya selalu dari wide itu loh. Ya, itu yang dibilang sama Bruno Lage. Ya, makanya kita itu kalah gitu. Jadi di sini gue nggak mau berteori lah salahin si pemainnya lah males ngepres segala macam atau apa ya atau Rangnicknya lah yang nggak kurang tegas segala macam karena Rashford kan itu kan mainnya jelek banget ya selalu dipakai terus. Tapi itu kombinasi lah kalau gue bilangnya. Gue menurut gue sih mungkin terlalu susah juga untuk pemain kita yang udah ganti sistem ganti style of play juga itu menurut gue sih terlalu banyak lah untuk mereka gitu loh untuk mereka implementasikan ya walaupun menurut gue sih harusnya pemain bagus bisa gitu loh ya maksudnya ya pelatih lu pengen lu ngelakuin tugas apa ya lu harus bisa lakukan gitu loh benar tapi faktanya seperti itu makanya pas next game pas lawan Aston Villa di FA Cup Rangnick mulai bereksperimen dia ngedrop dia punya taktik 4-2-2-2 ya kan untuk 4-2-3-1 ya ini 4-3-3 untuk 4-2-3-1 dan juga ya selama beberapa game ke depan itu kan ya lawan Aston Villa 2 kali, lawan Brentford, West Ham 4 game ini dia bereksperimen dengan 4-2-3-1 sama 4-3-3 ya jadi lawan Aston Villa di FA Cup kita main 4-2-3-1 lawan Aston Villa sama lawan Brentford itu kita main 4-3-3 lawan West Ham kita balik lagi ke 4-2-3-1 ya ini sangat menarik kalau gue bilang ya 4-3-3. Kenapa dia main 4-3-3? Jadi pas lawan Wolverhampton, gue inget banget ya di post match conference-nya si Rangnick dia bilang, oh ya kita babak pertama kewalahan, midfield kita kalah. Lawan Ruben Neves sama Moutinho kalah dia bilang gitu kan ya si McFred benar. Kalah. Jadi dia memutuskan untuk main 3 midfield kalau nggak salah waktu itu ya. Gue lupa formasinya apa di second half. Dia bilang pakai 3 midfield pun aja masih kewalahan, dia bilang seperti itu ya kan. Ini makanya dia merubah, dia punya formasi dari 4-2-2-2 jadi 4-3-3 ya, makanya dia pengen overload di tengah. Yang menarik adalah dari 3 ini ya, McFred ya masih dipakai, tapi Fred ini ditaruh di kanan, bukan taruh di kiri ya. Ini gue mikir keras, kenapa dia lakuin itu ya, bener nggak ya? Kelihatannya sih ya kalau menurut teori gue ya karena Fred kan naturalnya kirinya kuat kanannya mungkin biasa aja kali ya tapi kaki kiri dia kan kuat kenapa taruh di kanan ya mungkin tugas dia untuk lebih nusuk ya kan bukan ngasih crossing dan juga untuk menstabilisasikan defense ya kalau misalnya Greenwood main, Dalot main 2 orang ini kan sangat offensive minded ya benar-benar lebih ofensif banget lah mereka berdua jadi gue rasa dia pengen itu karena dua alasan itu dia pengen menstabilisasikan defense yang masih yang sangat bolong banget di kanan gitu ya kalau Greenwood main bareng Dalot dan yang kedua Fred ini lebih berfungsi sebagai box to box gitu loh ya kalau seandainya Fernandes nggak masuk nggak maju dia yang maju ke depan untuk support serangan ya seperti ke arah seperti itulah kalau gue lihat sih itu alasannya seperti itu dan ini cukup berjalan sih kalau gue bilang ya battle of midfield kita cukup bisa menangin ya walaupun kita punya attacking movement masih nggak bagus gitu kan ya di 4 game itu tapi gue melihat kalau kita main 4-3-3 ini lebih balance lah kita lebih mungkin untuk menangin battle of midfield ya ini penting banget sih kalau gue bilang ya jadi terbuktilah ya limitasinya McFred adalah seperti itu dia perlu bantuan makanya main 4-3-3 pun itu ya harus ada orang yang bantu mereka gitu ya yaitu Bruno Fernandes ya 4-3-3 jalan sih kalau gue bilang ya dan menurut gue sih cukup oke gitu cukup bagus ya di situ ini kan pas lawan Crystal Palace kita udah ngomongin lawan Wolves nah ya jadi ini pas lawan Aston Villa 4-3-3
di sini 4-2-3-1 sih. Mana sih 4-3? Ini 4-3-3 Aston Villa. Ya bisa kelihatan lah gitu loh ya. Kita main 4-3-3 ini dia lawannya David Luiz waktu itu ya si itunya lagi ini. Siapa si John McGinn-nya lagi akumulasi kartu ya waktu itu ya. Jadi itulah kenapa dia merubah 4-3-3 karena 4-2-2-nya tuh nggak jalan ya. Jadi dia merubah 4-3-3. Tapi yang satu hal lagi ya selain sistem ya, gameplay kita berbeda banget. Pas lawan Aston Villa ya 2 kali ini ya sama lawan Brentford dan terakhir lawan West Ham, kita udah mulai keluar pressing. Kita udah mulai main high line of defense sama balik lagi ke high press juga. Ya ini yang penting kalau gue bilang ya. Lu kalau mau main gegen press ya kan, kalau lu nggak main high press ya lu sama aja bohong ya kan. Gegen press kan intinya kan teori terbesarnya adalah kan proponen itu lu harus menangin bola cepet gitu loh, menang nggak. Ya itu yang paling penting. Jadi kalau orang build up serangan dari belakang, kalau kita nggak langsung high press itu ya sama aja teori gegen press lu hilang. Nanti nggak, sama aja lu harus ya. Lu kalau lu main mid block mah itu bukan gegen press sama sekali gitu loh. Ya ini yang gue lihat juga improve ya. Terlepas dari ganti 4-3-3 sama 4-2-3-1 ya kan, midfield kita lebih stabil ya kan, lebih banyak yang lebih bisa cover daerah wide, tapi kita pun udah mulai main high press ya, seperti lawan Crystal Palace ya. Jelas lawan Aston Villa masih nggak sebagus itu, tapi gue melihat pas lawan West Ham ya itu bagus banget gitu loh, main pressingannya tuh benar-benar keren lah. Lawan Brentford pun juga udah lumayan keren gitu loh, benar nggak? Cuman ya gitu, kita punya attacking movement masih jelek ya, masih nggak bagus ya. Kalau 4-2-3-1 pun ya, kalau pas kita main 4-2-3-1 pun, terakhir kan sama West Ham kita main 4-2-3-1, itu pun juga sama. Ya, artinya apa? Fred taruh di kanan, McTominay di kiri. Ya, dan Bruno balik ke dia punya posisi natural dia lah, nomor 10. Ya, dan gue bingungnya ya, kenapa kita lawan West Ham ini, McFred ini bisa gitu loh, build up dari belakang. Ya, Bruno jarang banget turun bantuin mereka, gue lihat ya. Kecuali pasti itu udah setelah substitusi lah, benar nggak ya. Kalau nggak salah kan Fred diganti kan ya waktu itu kan ya. Itu udah jarang banget gitu loh. Jarang banget dia bantu sirkulasi bola gitu ke belakang, itu jarang. Ya, dan ini yang gue suka dari 4-2-3-1-nya ya. Kalau Bruno turun terus buat long ball, gue nggak gitu suka deh. Tapi faktanya adalah kemarin 4-2-3-1 pas lawan West Ham, Bruno ini tetap di depan gitu loh. Ya tempat dia lah, benar nggak? Dia harus di depan, nggak di belakang. Nah ini yang gue bilang menarik ya. Kedepannya gimana untuk Rangnick gitu kan? Yang menurut gue sih, kalau dari segi performa kita ya, kita masuk top 4 akhirnya. Tapi yang masuk top 4 pun juga itu masih top 4 ya. Karena kalau kita lihat bisa table ya. Kita lihat table ini, ya kita baru 22 kali main gitu loh. Kita 22 kali main, tapi Arsenal baru 21 dan Tottenham 20. Jadi kalau secara virtual, secara teori kita kita nggak di top 4. Ya jadi kalau bilang performa kita bagus gitu kan antara Rangnick di 1 bulan ini gitu, 1 bulan atau 1,5 bulan ini, kalau gue bilang sih nggak juga ya. Cuman gue melihat di 4 game terakhir udah mulai improvementnya udah mulai besar sekali ya, dari cara bermain kita ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki ya, tapi dari segi pressing, dari segi defense segala macam itu udah mulai cakep lah ibaratnya. Itu yang gue suka ya. Jadi kedepannya kita bagusnya gimana ya, kalau gue bilang taktiknya dia 4-3-3 atau 4-2-3-1 itu masih oke ya. Gue suka gayanya Rangnick yang berani bereksperimen ya, nggak cuma pemain tapi taktik juga dia berani bereksperimen. Dia ada kita McFred kewalahan, ditambahin midfield gitu kan jadi 4-3-3. Gue suka gitu, dia suka eksperimen. Tapi ya gue sih pengen kita ada formasi tetap gitu loh. Ya, lu mau main 4-3-3, kita main 4-3-3 aja gitu. Ya kan? Pep lah, semua pemain pelatih bagus nggak pernah gonta-ganti sistem ya. Selama 1 musim tuh paling ya cuma sekali 2 kali lah gitu loh, jarang banget gitu, dia harus ganti-ganti gitu. Itu yang menurut gue harus dilakukan, yang harus ditemukan biar kita punya pemain bisa beradaptasi dengan cepat gitu loh. Kalau kita ganti-ganti formasi terus bingung jadinya. Ya kan, movementnya jadi bingung. Ya nggak bisa expect banyak lah, benar nggak? Kita rubah ke 4-2-2-2 aja, mereka nggak bisa implementasikan gitu kan. Jadi kalau gue bilang sih harus ketemu sih, taktik Rangnick harus ketemu yang ini udah paten gitu loh. Nah, patennya tuh seperti apa udah ketemu. Ya, untungnya sih ya di match-match ke depan tuh kita ketemunya nggak gitu susah. Lawan Middlesbrough, Burnley, Southampton, Brighton sama Leeds ya, sebelum ketemu Atletico di akhir bulan Februari. Jadi semoga aja ya, gue sih berharap sebelum ketemu Atletico itu kita udah
paten gitu. 5 game ini kita udah paten. Minimal dari segi pressing, dari segi energi itu udah mantep lah gitu loh, ya kan. Tinggal improve daerah-daerah lain gitu loh ya kalau gue bilang ya. Jadi kedepannya sih gue berharap sih kita masih bisa main 4-2-3-1 atau 4-3-3 lah kalau gue bilang sih. Gue bilang sih 4-3-3 paling cocok ya. Karena kadang kalau gue bilang 4-2-3-1 pun juga sayang gitu loh benar kayak Bruno yang punya visi sangat bagus ya kayak Pogba gitu. Ya kalau dia terlalu banyak di depan juga sayang kan. Kalau gue bilang sih dia mendingan sebagai nomor 8 juga masih oke untuk Bruno. Ya kalau gue bilang sih seperti itu ya. Tapi menarik lah ya kita lihat apa yang bakal terjadi. Taktik seperti apa yang bakal dicoba diimprove sama Rangnick ya. Cuman gitu bagusnya kita sebelum international break tuh udah mulai mantep gitu loh. Ya udah mulai ada progres permainan kita. Ya belum bagus-bagus amat tapi dari segi pressing energi gue udah suka. Itu aja dari defensif gue juga udah suka. Cuman masalah offense doang yang menurut gue sih masih rada bapuk ya masih rada bapuk. Paling itu doang yang gue bisa ngomongin tentang evolusinya Rangnick ya dari 4-2-2-2 gagal dia coba ganti ke 4-3-3 sama 4-2-3-1 kedepannya gimana kita bakal lihat lagi bakal gimana menurut kalian setuju nggak gitu loh sama pendapat gue ya kan dari evolusinya dari 4-2-2-2 gitu sampai 4-2-3-1 atau 4-3-3 dan atau apa nih ada sistem apa nggak yang kalian suka dari Rangnick ya kalian lebih milih mana 4-3-3 4-2-2-2 atau 4-2-3-1 ya kalau gue bilang sih sampai detik ini gue masih suka 4-2-2-2-nya Rangnick ya karena itu ya itu beda lah kalau gue bisa bilang ya bukan 4-4-2 biasa gitu 4-4-2 itu beroperate di half space ya teman ya gitu ya kita punya winger bisa nggak jadi nomor 10 di half space ya pertanyaannya seperti itu dan kita mau nggak selalu main high line of defense sama high press kalau nggak itu nggak bakal jalan itu taktik sama sekali ya. Oke, gue udahin dulu ya konten kali ini ya. Jangan lupa di komen ya. Kalian lebih suka kita main seperti apa, sistem seperti apa, karena gue pengen tahu juga gitu. Kalau gue sih jujur, selama kita main dengan pressing yang bagus, energinya bagus, menurut gue sih lama-kelamaan itu bakal berkembang gitu dari situ. Ya, itu dulu yang paling penting deh ya kalau gue bilang. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.